Halo rekan-rekan pencinta bahasa dan pencinta sastra, kita melanjutkan pembincangan kita di dalam topik perkuliahan ini. Nah, kali ini rekan-rekan kita coba mengulas terkait beberapa pendekatan ya dalam menganalisis teks sastra. Nah, buat rekan-rekan, kalau memang Anda seorang pecinta sastra, biasanya naluri kesastraan atau insting sastranya pasti kuat. Karena kalau kita sudah senang tentang teks-teks sastra, kita bisa secara langsung menikmati sastra itu sebagai sebuah karya dari penciptanya atau pengarangnya atau sastrawannya, sehingga kita bisa memetik nilai-nilai apa yang ada dalam teks sastra itu. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pendekatan yang dilakukan dalam memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sastra. Selamat Anda menyaksikan video ini. Semoga nanti salah satu pendekatan yang Anda pahami bisa Anda terapkan di dalam menganalisis teks sastra. Nah, teks sastra itu apapun ya jenisnya, tergantung teman-teman. Berbicara karya sastra itu cukup luas. Yang mana nanti ya silakan dipahami. Pada intinya seperti itu. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh dari beberapa pendekatan teks sastra, secara umum saya coba berikan gambaran terlebih dahulu bahwa sastra itu atau karya sastra itu adalah sebuah seni yang dihasilkan dengan tingkat imajinasi yang sangat kuat dari para pengarang atau pencipta atau bahkan katakanlah para sastrawan itu sendiri. Nah, itulah mengapa nanti rekan-rekan berbicara teks sastra, maka sastra itu harus dilihat dari berbagai bentuknya ya. Yang secara umum sejauh ini teman-teman ya, karya sastra itu kita masih pahami menjadi 3 bagian besar secara klasik ya. Apa yang kita sebut misalnya sastra itu atau karya sastra itu nanti dimasukkan di dalam pembagian yang pertama kita sebut dalam bentuk prosa, ya, prosa atau karangan bebas. Yang kedua nanti karya sastra itu bisa dimasukkan dalam bagian yang kedua tentang puisi. Dan yang ketiga, sastra itu nanti akan dimasukkan pada bagian yang ketiga itu adalah tentang drama atau teater, bahkan nanti panggung dan lain-lainnya. Nah, berbagai jenis yang banyak itu dari sastra itu nanti tentu akan dibagi-bagi lagi berbagai macam bentuknya gitu ya. Namun teman-teman, pertanyaan yang mendasar adalah dalam video ini bagaimana nantinya teks sastra yang dihasilkan itu bisa dinikmati oleh para pembaca atau penikmatnya. Nah, tentu selain seseorang memiliki yang namanya selera sastra atau insting atau naluri tentang kesastraan, maka orang awam sebenarnya pun bisa nanti melakukan yang namanya analisis di dalam memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam teks sastra. Nah, salah satu yang menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan, ketika kita melakukan analisis teks sastra, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Nanti tergantung dipilih yang mana yang sesuai dengan para penikmatnya atau para analisisnya gitu ya. Nah, di dalam pengkajian itulah ada satu nama yang cukup terkenal, bahkan mungkin sangat terkenal gitu ya kalau dikatakan dalam bidang karya sastra,
Abrams ya di tahun 1971 sudah menerbitkan dalam bukunya itu tentang pengkajian sastra ya. Nah, ternyata kalau kita ingin mendalami, kita menganalisis, kita mengkaji sebuah teks sastra, dia menganjurkan atau memberikan semacam apa ya, pendekatan jalan untuk ya bagaimana kita mengkaji sastra itu secara utuh. Nah, dalam hal ini Abrams itu memberikan ada 4 pendekatan ya, 4 pendekatan yang bisa nanti digunakan oleh orang-orang yang seperti kita ya, yang ingin menikmati teks sastra, ya terserah ya teks sastranya apa gitu ya. Teman-teman bisa memilih bagaimana nanti sastra itu bisa kita kaji. Nah, menurut Abrams itu ada 4 ya, ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam melakukan analisis atau pengkajian terhadap teks sastra. Nah, tentu apa yang mendasari begitu ya. Nah, ini mendasari seperti yang kita tahu ya, bahwa di dalam sastra tentu kan harus kita lihat sebenarnya mengapa nanti teks sastra itu hadir atau sengaja diciptakan gitu ya. Lalu siapa penciptanya kan begitu ya. Lalu sebenarnya di dalam teks sastra itu apa yang dibicarakan gitu ya. Lalu kalau sudah sampai pada pembaca atau penikmat sastra atau seperti kita yang akan memahami sastra, hal apa yang didapat? Nah, 4 hal ini menjadi dasar Abrams menggunakan pendekatan kalau kita melakukan analisa sastra, harus kita perhatikan 4 hal itu. Nah, inilah menjadi nantinya sebutannya beberapa pendekatan yang dilahirkan berdasarkan pengkajian ini. Nah, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, coba kita lihat di dalam teks sastra tentu akan ada penciptanya gitu ya. Akan ada penciptanya, tentu akan ada orang. Makanya kalau kita bandingkan di zaman sekarang dengan zaman dulu, teks sastra itu yang sekarang jarang kita mengenal istilah anonim gitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin iya masih ada anonim atau mungkin ada istilah nama pena atau nama nama panggung atau inisial gitu ya. Namun kalau di zaman sekarang atau era sekarang itu tentu kita bisa melihat, mengenal siapa pencipta atau pengarangnya. Nah, biasanya nanti dalam konteks yang lebih besar lagi adalah siapa sastrawannya kan begitu ya. Nah, berdasarkan penciptanya, maka Abrams mengatakan bahwa setiap karya sastra yang terbentuk nanti akan muncul yang namanya pendekatan ekspresif. Nah, itu dasarnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang bagaimana dalam sastra itu apakah sebenarnya yang disampaikan itu benar-benar real, nyata, atau tiruan? Ya, jadi nanti dalam pendekatan yang kedua ini biasanya yang akan diperhatikan adalah karya sastra itu sebenarnya pengarang itu nanti membuatnya itu berdasarkan mimesis, mimetik, tiruan alam semesta atau kenyataan atau realitas yang ada atau tidak. Nah, itu dia dasarnya ya. Itu mengapa disebut nanti pendekatan mimetik ya. Nah, yang ketiga ada dalam menganalisis sastra, dia mengatakan karya sastra itu harus bersifat objektif. Jadi tidak terpengaruh apapun, yang penting apa yang ada di dalamnya menjadi unsur yang nanti bisa kita analisis. Nah, ini biasanya disebut sebagai analisis struktural ya, yang kita kenal dengan istilah ekstrinsik dan ini. Jadi mari kita nanti perhatikan sebagaimana kita akan melihat penggunaannya, begitu ya. Nah, yang keempat ada pembaca yaitu pragmatik. Nah, biasanya begini, karya sastra itu akan kita lihat seperti apa berada di tangan si pembaca atau penikmat. Misalnya saya sebagai pembaca cerpen gitu ya. Maka waktu saya menganalisis cerpen itu, saya akan melihat sejauh mana
nuansa yang saya rasakan ketika membaca teks sastra cerpen itu. Itulah mengapa nanti pembaca itu menjadi titik fokusnya begitu ya. Nah, ini sekilas dasar perkembangannya supaya nanti teman-teman lebih memahami lebih jauh apa yang saya maksudkan. Kita akan coba melihat, mengupas kembali satu persatu kedalaman dari beberapa pendekatan Abrams ini ya. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat yang pertama adalah pendekatan ekspresif ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, pendekatan ekspresif ini pada akhirnya nanti ketika kita ingin melakukan analisis teks sastra, kita akan mengacu titik poinnya adalah si pengarang atau si penciptanya atau sastrawannya. Nah, dalam hal ini teman-teman kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang teks sastra yang akan kita analisis, nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, kita bisa terlebih dahulu menyelidiki, ya, mencari tahu sebenarnya siapa penciptanya, bagaimana latar belakangnya, biasanya tema-tema apa yang sering diciptakannya yang dituangkannya dalam teks sastra. Nah, artinya di sini kita memahami bahwa teks sastra itu betul-betul merupakan ekspresi dari pembuatnya atau pengarangnya atau penulisnya. Itulah mengapa dalam pendekatan ekspresif, sastra itu boleh kita samakan sebagai sebuah karya kreatif dan imajiner pencipta atau pengarangnya. Nah, dengan demikian rekan-rekan, perlu kita mendalami penulis atau pencipta. Semakin Anda mengenal dia lebih jauh, maka kita bisa semakin mudah memahami ekspresi apa yang sering dituangkannya dalam karya sastranya. Ya, jadi dalam pendekatan ini nanti bagaimana si pengarang atau si pencipta atau sastrawannya mengekspresikan ya ide-idenya lalu dituangkan di dalam karya sastranya. Entah misalnya karya sastra itu bentuknya cerpen, novel, atau puisi, atau drama, kita sudah mengetahui dulu ya ekspresinya seperti apa. Nah, itulah mengapa nanti juga dalam pendekatan ini bagaimana cara-cara ungkapan, pengekspresian dari pengarangnya itu bisa kita lihat apakah itu berdasarkan pengalamannya sendiri, ya bisa juga ya, atau sebenarnya itu adalah kekuatan imajinasinya gitu ya, di dalam mengemas karya sastra itu, sehingga karya sastra itu terbentuk demikian gitu ya. Jadi tentu ini tidak apa ya, boleh kita katakan tidak serta-merta langsung tiba-tiba karya itu muncul, pasti akan ada di balik pembuatan itu ada cerita-cerita yang unik, yang menarik, yang bisa kita tangkap. Nah, kalau teman-teman sudah sampai ke sana, saya kira dalam pendekatan ekspresif bisa kita lakukan ya. Kita bisa temukan ekspresi-ekspresi apa yang dituangkan si pencipta atau pengarang di dalam karya sastra itu. Nah, itu namanya pendekatan ekspresif. Nah, yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan rekan-rekan dalam menganalisis atau mengkaji teks sastra, kita mengenal yang namanya pendekatan mimesis ya. Sebagaimana karya sastra yang sudah tercipta, kita juga lebih jauh memahami apakah muatan yang ada di dalam teks sastra itu benar-benar hasil realitas dari kenyataan kita, dunia kita saat ini gitu ya, atau sebenarnya itu adalah tiruan ya, mimetik ya, mimesis, tiruan dari apa yang memang terjadi di dalam alam, dalam dunia manusia gitu ya. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Nah, itulah mengapa nanti dalam pendekatan mimetik ini ya, kita akan melihat sejauh mana sebenarnya sastra itu menjadi kajian yang menitik beratkan gitu ya, bagaimana hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra.
Nah, teman-teman mungkin kalau kita membaca sebuah sastra, katakanlah novel, kadangkala kita merasa, apa mungkin seperti itu?" Gitu ya. Kita akan bertanya, "Benarkah ada kenyataan seperti itu?" Misalnya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah, cara, otak kita berproses untuk menganalisis apakah karya sastra yang saya baca ini betul-betul nanti real atau nyata gitu ya, jangan-jangan itu hanya kekuatan, imajinasi gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan atau kita tidak menafikan bahwa setiap karya sastra itu tentu bisa ditelusuri, berangkatnya itu dari kejadian nyata atau memang kekuatan imajinasinya. Nah, disinilah yang terjadi nanti karena disebut pendekatan mimesis, ya, maka terjadinya adalah imitasi atau tiruan dari kehidupan atau realitas yang ada, yang kita alami, yang manusia alami. Nah, itulah mengapa teman-teman kalau nanti melihat lebih jauh ya, di dalam sebuah resensi karya sastra, atau lebih jauh nanti ahli wahana ya, nanti ada video penjelasannya silakan teman-teman tonton atau simak. Biasanya adalah antara apa yang ada di dalam dunia imajinasi karya sastranya, ketika nanti dialih wahanakan gitu ya, alih, medianya, kita akan memiliki kesan, "Oh ini lebih, realita, oh ini lebih berbeda," dan lain-lain. Nah, di situ nanti letak mengapa disebut mimesis atau tiruan. Walaupun kenyataannya kita harus, mengakui teman-teman ya, bahwa setiap karya sastra itu umumnya juga adalah hasil dari tiruan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh manusia gitu ya. Karena lewat seperti itu akan lebih mudah karya sastra itu dihasilkan. Nah, itu salah satunya. Namun ada juga kekuatan imajinasinya dan itu saya kira tidak semua pengarang atau sastrawan memiliki daya imajinasi yang kuat gitu ya. Pasti dia terinspirasi, pasti dia membuat adaptasi, pasti dia membuat semacam, rekonstruksi pemikiran yang dituangkan dalam, karya sastranya. Nah, itu yang disebut nanti pendekatan mimesis. Nah, selanjutnya rekan-rekan, yang ketiga ada kita kenal dengan sebutan pendekatan objektif ya. Nah, dalam pendekatan objektif ini seperti yang saya katakan, sebuah karya sastra yang sudah berada di tangan kita, kita akan menganalisisnya secara objektif, kita tidak perlu melibatkan apakah karya sastra ini karena pengarangnya gitu ya, apakah karya sastra ini katakanlah karena tiruan, tidak ya. Tetapi karya sastra ini ya sudah, nah ini adalah karya sastra betul-betul secara otonom, betul-betul kita analisis apa yang ada di dalamnya. Jadi dia tidak dipersoalkan atau tidak menjadi urusan bahwa karya sastra ini coba kita lihat dulu dari sisi pengarangnya, coba kita lihat dulu dari sisi, misalnya, realitasnya, tidak. Namun objektif saja karya sastra itu sebagai sebuah karya, ya mari kita analisis secara objektif gitu ya. Itulah mengapa nanti teman-teman ya, kalau kita lihat dalam pendekatan objektif, kita betul-betul tujuannya menggali lebih jauh, menggali lebih dalam, menggali lebih luas lagi, sebenarnya muatan apa yang ada di dalam, teks sastra itu. Nah, biasanya karena ini bicara tentang objektif ya, maka, orang melakukan analisis ini harus bersifat objektif pula ya, tidak perlu subjektif, dia tidak boleh menggunakan unsur, perasaannya sebagai saya, sebagai penikmat gitu ya. Tapi Anda harus melepaskan kerangka berpikir bahwa mari kita analisis teks sastra itu bukan berdasarkan pengalaman saya sebagai pembaca atau misalnya pengetahuan saya sebagai pembaca, tidak. Tetapi, teman-teman harus melihat bahwa mari kita analisis teks ini sebagaimana teks ini sudah hadir ya secara otonom. Nah, dalam pendekatan inilah yang umum kita kenal sebenarnya, pendekatan struktural ya, nanti akan saya bantu penjelasannya dari sisi pendapat ahli yang lain. Nah, dalam intinya teman-teman, pendekatan objektif ini nanti akan lebih fokus ya melihat bahwa karya sastra sebagai objek suatu karya yang diciptakan oleh pengarang, sastrawan atau penciptanya
akan dianalisis berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, di sini nanti poinnya ya. Saya kira rekan-rekan sudah memahami konsep unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya seperti apa. Tetapi yang paling utamanya adalah kandungan apa nanti yang ada di dalam itu, itulah yang perlu kita analisis. Nah, yang terakhir ya, pendekatan yang disampaikan oleh Abrams ya, terkait dengan bagaimana cara kita mau menganalisis atau mengkaji sebuah teks sastra. Nah, pendekatan pragmatik ini bertujuan mengkaji sebuah teks sastra berdasarkan sudut pandangnya si pembaca atau yang menikmati sastra itu, atau orang yang akan mendapatkan hal-hal baru dalam karya sastra itu. Nah, di sini memang dibutuhkan kemampuan seorang pembaca atau penikmat sastra. Artinya sangat-sangat subjektif penilaiannya ya, sangat subjektif nanti hasil analisisnya bisa dangkal, bisa mendalam gitu ya, bisa ya hanya sekadar saja gitu ya. Nah, tetapi bagi pembaca sastra yang betul-betul penikmat sastra, dia pasti sudah memiliki yang namanya nuansa pemahaman atau naluri yang kuat terhadap sebuah karya sastra. Itulah mengapa nanti akan sangat berbeda penggunaannya ketika misalnya pembaca yang satu dibandingkan dengan pembaca yang lainnya, walaupun teks sastra yang sama-sama dianalisis gitu ya. Itulah mengapa nanti juga karya sastra itu mungkin akan berhubungan erat dengan pengalaman-pengalaman apa yang dia alami sejauh ini dan betul-betul berhubungan dengan teks sastra yang sedang dianalisis. Nah, itu ya. Jadi tergantung kedalamannya nanti. Nah, dengan demikian nanti teman-teman ya, dalam pendekatan pragmatik, ya, sekali lagi saya tegaskan adalah titik poinnya adalah sejauh mana tingkat kemampuan, tingkat kesungguhan pembaca itu sebagai penikmat sastra dalam memahami atau menerima atau menghayati gitu ya teks sastra yang sedang dibaca atau sedang dinikmatinya. Nah, dalam pendekatan ini betul-betul ya bahwa karya sastra itu dikatakan oleh Abrams itu ya sebagai media menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi pembaca itu harus mampu mendapatkan eh, semacam nilai sastra apa, dan tentunya tingkatan pembaca sastra itu kan berbeda-beda ya. Di sini nanti akan dilihat, diukur sejauh mana dia sebagai pembaca pemula sastra atau mungkin pembaca atau penikmat sastra yang sudah hampir tiap hari membaca teks-teks sastra, pasti naluri sastranya gitu ya atau kemampuan menghayatinya akan sangat berbeda. Nah, di sini boleh dikatakan semakin pembaca atau penikmat sastra memiliki naluri sastra yang kuat atau kemampuan menghayati atau mudah menghayati, maka pendekatan pragmatik ini sangat-sangat tepat digunakan dalam menganalisis. Jadi sudut pandangnya adalah titik poinnya itu adalah saya sebagai pembaca atau penikmat sastra. Nah, tentu nanti di dalam pendekatan pragmatik ini beberapa hal yang disorot menjadi aspek ya yang dianalisis, bisa dari segi estetika atau keindahannya, sosialnya ya, hubungan tentang masyarakatnya, bisa juga nanti kalau disorot misalnya tentang religius ya, tentang keagamaan ya, kebiasaan-kebiasaan gitu ya, nilai-nilai moral dan kesan pembaca. Jadi intinya dia bisa mengemas. Itulah mengapa nanti teman-teman, kalau penikmat sastra sudah terbiasa memberikan, biasanya nanti ada teorinya disebut kritik sastra ya. Kritik sastra itu tidak sembarangan orang mengkritik kalau tidak memiliki kemampuan atau nuansa sastra yang kuat ya. Jadi dia akan memiliki rasa atau sense yang kuat untuk mengkritik sastra
menilai sastra, menghayati sastra yang dibacanya, sehingga dia memiliki kemampuan itu dan terlihat berbeda dengan orang-orang yang mungkin tingkat kemampuan menghayati sastranya yang tidak sama dengan dia. Nah, itu disebut pendekatan pragmatik. Nah, ini tambahan saja rekan-rekan ya, selain pendekatan Abrams tadi, ada sebenarnya ditegaskan juga oleh Thieu ya pada tahun 1984 terkait tadi Abrams juga mengatakan ada pendekatan disebut pendekatan objektif ya, yang sebenarnya di dalam pendapat Thieu itu dia mengatakan itu pendekatan struktural. Jadi tidak jauh berbeda, intinya bagaimana karya sastra itu sebagaimana dia sudah terlahir gitu ya, maka itu bisa dianalisis. Itulah mengapa Theo di sana mengatakan pendekatan struktural itu bertujuan ya. Tujuannya dia fokusnya tujuannya membongkar, bisa memaparkan secermat, seteliti, semendetail. Jadi ibaratnya kita kalau sedang sedang menciptakan sebuah karya dan karya itu sudah ada, kita bongkar dulu satu persatu ya. Ini seperti montir lah teman-teman ya. Misalnya kalau Anda montir, ada sepeda motor atau mobil yang rusak misalnya, kan kita bongkar dulu, mana diteliti, lalu nanti dipasang kembali menjadi utuh. Nah, jadi struktural itu menurut Theo itu adalah membongkar ya. Lalu dipaparkan, diteliti secermat mungkin, mendetail, mendalam gitu ya. Apakah ada nanti keterkaitan gitu ya, atau keterjalinan semua unsur atau aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Jadi tidak mudah ya menjadi seorang montir ya, teman-teman. Apalagi montir kalau kita konteks sastra, montir montir sastra gitu ya. Tidak mudah kita membongkarnya kalau memang kita tidak punya kemampuan atau pengetahuan tentang sastra. Jadi pendekatan struktural ini buat orang-orang yang punya pengetahuan bahkan pengalaman bongkar pasang, menyelidiki unsur-unsur dalam sastra, biasanya sangat tepat menggunakan pendekatan struktural. Nah, itu teman-teman ya, semoga Anda bisa memahami penjelasan ini. Nanti kita coba perhatikan di dalam menganalisis teks-teks sastra yang mungkin saja teman-teman bisa kuasai, dan saya yakin di antara Anda tentu memiliki yang namanya rasa atau sense terhadap sastra itu sendiri, termasuk nanti jenisnya apapun itu ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga beberapa pendekatan ini nanti teman-teman bisa gunakan. Jikalau nanti ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Tetapi yang paling penting teman-teman adalah bagaimana Anda bisa memilih salah satu atau bahkan mungkin mempraktikkan dari keempat pendekatan ini selaku Anda sebagai penikmat sastra atau pembaca sastra bisa menerapkan keempat pendekatan ini. Tetapi kalau memang tidak bisa keempatnya, ya minimal Anda bisa memilih salah satu yang mempermudah Anda di dalam menganalisis, mengkaji teks-teks sastra yang begitu indah, yang syarat dengan muatan-muatan moral misalnya, muatan religius, ataupun muatan kebaikan yang dituangkan di sana. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan semoga Anda semakin mencintai sastra, memahami teks sastra, karena banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita gali di dalam setiap teks sastra yang sudah diciptakan oleh para penciptanya atau para pengarangnya. Salam sastra teman-teman, terima kasih, Tuhan memberkati.